Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis dalam aktivitas kontraktor lah gitu ya. Kadang-kala kan dilakukan oleh satu badan usaha, badan hukum, perseroan terbatas gitu kan. Nah, sebagai satu perseroan terbatas kan dia kan sudah mempunyai pertanggungjawaban terhadap mitra berbisnisnya gitu loh. Tapi ini kan banyak di sini para profesional, misalnya ada arsitek, ada direksi gitu kan, direktur di dalam itu, ada juga pihak konsultan gitu kan. Nah, mereka ini kan memberikan, misalnya seperti direksi lah, dia kan memberikan perintah gitu. Berikan perintah, juga berkomunikasi dengan pihak ketiga gitu. Ini kan juga mempunyai potensi untuk bertanggung jawab secara pribadi. Misalnya dia salah ngomong atau menimbulkan orang yang diajak ngomong itu misalnya merasa tersinggung dan menimbulkan konsekuensi hukum, atau perintah dia menimbulkan akibat yang merugikan orang lain gitu. Itu bisa juga terjadi sebagai satu pertanggungjawaban yang mendudukkan dirinya sebagai direksi, tentunya menjadi pertanggungjawaban perseroan, atau bisa pertanggungjawaban yang dia tanggung jawab secara pribadi jika itu timbul dari katakanlah tindakan pribadinya. Nah, untuk itu dalam asuransi itu tidak hanya mengcover aktivitas dari perusahaan, tapi juga bisa mengcover aktivitas profesi dia, misalnya seperti Director and Officers Insurance, DNO misalnya. Jadi profesi. Atau juga misalnya ya seperti arsitek dalam membangun gitu ya, atau seperti konsultan lah, termasuk konsultan hukum gitu. Itu dia juga bisa mengcover konsekuensi dari tindakan-tindakan pribadi dia dalam bentuk asuransi. Bisa juga misalnya asuransi dibangun dalam bentuk asuransi misalnya perjalanan gitu kan. Untuk aktivitas beresiko ya, dia meminta supaya seluruh aktivitasnya diasuransikan terhadap dirinya gitu. Nah, saya tetap melihat bahwa perjanjian asuransi adalah merupakan satu perjanjian yang dalam pemahaman bisnis itu merupakan bagian dari para pelaku bisnis untuk memanage potensi resiko. Nah, kalau kita lihat penanggung, dia kan bisnisnya ini kan bisnis, kalau kita bicara soal apa ya, dasar dulu ya, bisnisnya ini kan bisnis kepercayaan. Setiap dia mengalami persoalan, maka itu akan memberikan potensi pada reputation risk dia, pada reputasi dia, memberikan resiko pada reputasi. Ini dengan kesadaran seperti ini, satu perusahaan asuransi yang baik gitu ya, dia akan membangun beberapa fasilitas, ya kan, untuk lebih memaksimalkan pengetahuan dari calon nasabahnya, calon dari tertanggung gitu. Misalnya, dia akan memfasilitasi tertanggung dengan draft kontrak yang berbahasa Indonesia, ya kan? Artinya bisa aja dia berbahasa Inggris gitu ya. Walaupun kita lihat sekarang adanya ketentuan undang-undang konsumen, tapi dia menggunakan berbahasa Indonesia. Kalaupun dia harus pakai bahasa Inggris untuk bisa digunakan semua lapisan, dia pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam polisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mencetak polisnya dengan huruf yang secara normal mudah dibaca gitu loh. Dan itu sekarang tidak hanya menjadi satu pilihan, tapi itu keharusan, karena ketentuan regulasi asuransi mengharuskan itu. Jadi nggak bisa lagi kecil-kecil gitu ya. Yang ketiga, dia memang harus memiliki orang, ya kan, yang memang mempunyai pengetahuan asuransi dan dedikasi untuk menjelaskan ini kepada nasabah gitu loh. Jadi itu alasannya kenapa sekarang dalam upaya untuk merealisasikan itu, pemerintah sudah membangun adanya kewajiban sertifikasi pada agen asuransi, ya kan? Jadi membangun pengetahuan dia untuk memastikan dia mengenal produk yang dia dagangin, gitu loh. Nah, kalau kita katakan kan, kalau kita bicara soal oknum kan ini sangat relatif ya. Itu sudah pribadi, orang sepinter apapun kalau nakal ya nakal aja gitu. Tapi yang jelas sistem ini sudah terbangun gitu. Karena ya pada akhirnya kalau perusahaan asuransi itu ingin hidup panjang, maka dia harus meminimalisasi potensi risiko. Harus meminimalisasi. Kalau memang dia tidak ingin hidup panjang, ya dia memang ya pelihara aja risiko gitu. Jadi saya melihat kalau dia memang perusahaan asuransi, dia akan berusaha untuk meminimalisasi potensi konflik dengan mencoba menjelaskan. Nah, pada sisi lain, seorang nasabah memang mau tidak mau gitu ya, dia harus baca perjanjian asuransi. Mau nggak mau, kenapa? Karena sebenarnya perjanjian asuransi itu harus dia baca sebagai alat untuk mengamankan posisinya. Gitu loh. Jadi tidak bisa misalnya taken for granted, kalau saya sudah bayar premi gitu ya, maka semua kerugian saya ditanggung gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan penanggungan itu, perjanjian itu kan akan didasarkan pada satu bentuk-bentuk kesepakatan yang secara tegas disepakati oleh para pihak. Karena itu akan sangat berhubungan dengan nilai premi juga yang akan dibayarkan gitu. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada sesi hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.